Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini sahabat saya, kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah saraf kejepit. Ada beberapa penyebab mengapa orang terkena saraf kejepit. Bisa karena bobot badan atau kegemukan penyebab. Cedera itu bisa terjatuh dan sebagainya. Atau posisi duduk yang dia akumulasi secara terus menerus posisi seperti itu terus, ini bisa ya. Atau tempat tidur yang setiap saat kasurnya itu empuk dan terus seperti itu, ini juga bisa menyebabkan saraf kejepit. Hal mesti dipahami bagaimana mengetahui apakah ini saraf kejepit atau kalau masalah tulang atau hanya otot. Alhamdulillah kita dapati dari salah satu dosen kita bahwasannya ciri khasnya yang mesti kita pahami apakah itu saraf kejepit, otot atau tulang. Biasanya kalau itu hanya masalah tulang, bukan saraf kejepit gitu, atau otot, dia sakit pada lokal, di situ-situ saja, ya, di situ saja. Misalkan di pinggang, ya di pinggang aja, atau di punggung aja, dan digerakkan atau tidak digerakkan dia sakit gitu. Ini biasanya tuh tulang ya, pokoknya sakit ya, digerakkan atau tidak sakit. Lalu yang kedua, sakitnya tetap lokal, tidak menyamar kemana-mana, di situ-situ aja, tapi sakitnya kalau digerakkan saja ya. Jadi kalau digerakin aduh sakit, tapi kalau nggak digerakin nggak sakit. Ini biasanya otot, walaupun nanti kita butuh analisa lebih lanjut. Nah yang ketiga, ketika sakit di pinggang, ya, di lokal sakit, tapi dia menyambar atau turun sampai ke bawah, ke paha, bahkan sampai ke ujung jari, ya. Nah ini biasanya saraf, ya, yang disebabkan bahasa kita ada subluxasi, terjadi pergerakan di tulang belakang yang posisinya sudah mulai berubah, ya, maka subluxasi ya, tadi penyebabnya bisa terjatuh entah 3-4 tahun yang lalu misalkan, atau dia tidur dengan kasur yang sangat empuk ya, sehingga postur tulang belakangnya itu tidak bagus, dan itu berakumulasi sehari, 2, bahkan sebulan dan setahun. Lalu dengan cara duduk yang terus seperti itu, atau cara jalan yang dia menunduk misalnya seperti itu. Jadi ketika dia berubah posisi, ini akan terasa sakit. Ya, tapi biasanya kalau kami di sini dianalisa dengan applied kinesiologi untuk menentukan ini kejepit atau hanya otot. Di samping memang analisa tadi sebagai acuan. Lalu bagaimana solusi? Ya tentunya teman-teman praktisi yang PTB yang sebagainya itu pun bisa. Tapi di kami insya Allah solusi itu kita redahkan atau kita perbaiki dengan hanya menggunakan telapak tangan atau telapak kaki kita. Yang dikenal dengan sujok. Su itu tangan, jok itu kaki. Ya, dan ini alhamdulillah beberapa kali kita mendapati klien demikian, ini rilis, ya, rilis. Apalagi yang cuman otot tegang, ya, itu cepat biasanya. Ya, orang menyangka saraf kejepit. Kemarin seorang tentara yang kemudian seminggu pinggangnya nggak bisa digerakkan secara normal, bergerak sakit dan sebagainya, dikarenakan turun tangga membawa anaknya, sehingga kok tiba-tiba pinggangnya. Alhamdulillah waktu itu kita menggunakan kaki. Jadi kalau kita menggunakan telapak tangan ini untuk memperbaiki saraf kejepit tersebut, maka sebagaimana yang terdahulu kita katakan bahwa telapak tangan ini adalah sebagai miniatur tubuh secara utuh tentunya. Ya, jari-jari kedua jari tengah ini dan jari manis ini sebagai kakinya, lalu di samping kanan kiri kelingking dan jari telunjuk sebagai tangannya, maka ini depan tubuh dan ini kepala. Kalau kita balik, maka ini menjadi pinggul kita atau pinggul klien.
ya tinggal kita analisa di mana subluxasinya atau di mana terjepitnya. Nah, ini kemudian bisa dengan cara kita urut cari titik tersakit di antara tangan kiri atau kaki. Biasanya lebih cepat kaki untuk kemudian memperbaiki tulang belakangnya seperti ini ya, atau dengan prop kalau yang bisa prop, atau dengan tangan saja. Ini biasanya cukup beberapa menit ya, itu rilis ya, karena ketika kita memijat di tengah antara jari tengah dan jari manis, maka pikiran kita ini adalah ke tulang belakangnya ya. Ini bisa dilakukan oleh sahabat semua di sana ya, dengan memijat-mijat punggung telapak tangan kita seperti ini ya. Kalau ternyata ada titik sakit yang kemudian berbeda sakitnya dengan yang lainnya, maka fokus di sana ya. Ini titik standar biasanya ya. Perhatikan ketika ini adalah pinggul kita ya, di sini ya ada lumbal 1, 2, ada 3 dan 5. Kemudian ada yang namanya torakal, lalu kemudian di sini servikal sampai torak ke 7 atau ke 8. Nah, ini bisa dipijat. Kalau kenanya di bawah tulang leher dari torakal pertama sampai torakal ke 7 misalkan, bisa di sini. Ya, ini saraf kejepit yang banyak, walaupun sebenarnya banyak yang mereka mengira ini saraf kejepit, ternyata bukan ya, ternyata bukan. Ciri khas dia biasanya itu kesemutan kaki kanan atau kaki kirinya, biasanya di antara itu ya. Ciri khasnya seperti itu, dari pinggul kemudian menyambar sampai ke bawah ya. Jadi ciri khas saraf kejepit itu dia menyambar nih terus. Tapi kalau hanya otot biasanya di situ-situ saja dan sakitnya kalau digerakkan. Tapi kalau biasanya tulang sama lokal di situ-situ saja, tetapi digerakkan atau tidak digerakkan dia sakit. Sekali lagi, biasanya kami menggunakan aplik kinesiologi. Apakah ini tulang, apakah ini otot, apakah kemudian ini osteoporosis, apakah kemudian ini pengapuran dan sebagainya, dengan asumsi tadi, dengan bahwasannya ini otot ternyata, bahwa ini tulang ternyata. Setelah itu baru kita aplik kinesiologi untuk kemudian menentukan ini saraf kejepit atau dan sebagainya. Tadi solusi terapi telapak tangan atau telapak kaki ini jadi solusi yang sangat-sangat simpel tapi mengena. Jadi ini sudah belasan orang yang mendapati hasil yang alhamdulillah. Ya, mungkin itu nanti kita akan terus berbagi ilmu bagaimana menghilangkan nyeri dengan hanya beberapa menit, insya Allah ya. Nanti akan ada lagi video-video yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.